Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan banyak kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang 103 untuk melaksanakan seminar proposal penelitian. Yang terhormat Bapak Adis Dono Nugroho HPTK MSI selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Ibu Dr. Dwi Wulan Pujiyanti SITMU selaku dosen pembahas, serta rekan-rekan sekalian selaku audiens yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kesempatan seminar proposal pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini pada hari Jumat 27 Februari 2026 dalam seminar proposal skripsi Saudari Anissa Febrianti dengan NIT 2231416 dengan judul proposal dampak program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kelurahan terhadap reduksi kemiskinan. Studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Pada pelaksanaan seminar proposal ini terbagi menjadi beberapa sesi, di antaranya yang pertama pembukaan, yang kedua presentasi seminar proposal oleh peneliti, yang ketiga tanya jawab dari audiens, yang keempat tanggapan dari dosen pembahas dan dosen pembimbing, yang kelima pembacaan berita acara hasil seminar proposal, dan yang terakhir dokumentasi dilakukan dengan bentuk. Memasuki sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Selanjutnya yaitu presentasi seminar proposal oleh Saudari Anissa Febrianti. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Bapak dosen pembimbing dan Ibu dosen pembahas yang telah berkenan hadir dalam seminar proposal saya yang berjudul dampak program bantuan sosial yang dikelola pemerintah kelurahan terhadap reduksi kemiskinan, studi di Kelurahan Pucung, Kapanewon, Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Baik, langsung saja pada pemaparan yang pertama, yaitu latar belakang. Dimulai dari masalah kemiskinan yang masih menjadi persoalan kompleksitas dan multidimensional yang dihadapi Indonesia, terutama di wilayah pedesaan, di mana menurut data BPS pada tahun 2024, angka kemiskinan di tingkat nasional mencapai 11,34%. Kondisi tersebut disebabkan karena adanya keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan kerja yang produktif. Namun di tingkat lokal, salah satunya Kabupaten Gunung Kidul itu lebih mengkhawatirkan karena angka kemiskinan mencapai 14,15% di tahun 2025. Ini menurun dari tahun 2024 sekitar 15,18%. Namun jika dibandingkan dengan rata-rata nasional masih relatif tinggi. Nah, Kabupaten Gunung Kidul sendiri ini merupakan wilayah selatan seperti Kapanewon, Giri Subo ini secara geografis dan demografisnya itu representatif terhadap tantangan kemiskinan di wilayah Gunung Kidul bagian selatan, di mana wilayah ini tergolong kering dan juga bergantung pada sektor tada hujan yang rentan kemarau. Nah, selain itu, masalah kemiskinan pedesaan itu berkaitan dengan masalah pertanahan, di mana secara nasional wilayah pedesaan itu mayoritas masyarakatnya bermata pencarian sebagai petani, di mana petani miskin itu biasanya terjadi dikarenakan mereka tidak memiliki tanah ataupun tidak memiliki luas tanah yang cukup untuk usaha pertanian, sehingga untuk meningkatkan pendapatan mereka itu sulit dan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka pun sulit. Nah, untuk upaya penanggulangan masalah tersebut, pemerintah melaksanakan program bantuan sosial yang didanai melalui APBN maupun APBD, salah satunya pemerintah Kelurahan Pucung, di mana
bersyarat kepada keluarga miskin. Kemudian yang kedua itu ada BPNT. BPNT ini merupakan bantuan pangan non tunai. Ini merupakan program pengembangan dari subsidi Restra tahun 2016 untuk mengatasi kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari data program penanganan fakir miskin terpadu. Program ini itu kriterianya 25% terendah, kondisi sosial ekonominya 25% terendah di wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada program BLTDD atau bantuan langsung tunai dana desa, di mana bantuan ini berupa uang tunai kepada masyarakat yang memang kurang mampu dari pemerintah desa, di mana syaratnya itu memang sudah ditentukan dan disepakati melalui musyawarah desa. Nah, meskipun program bantuan sosial ini telah berjalan berkelanjutan, namun evaluasi seberapa jauh program ini berdampak terhadap reduksi kemiskinan di tingkat kelurahan itu masih terbatas. Apalagi di Kabupaten Gunung Kidul ini masih ditemukan ketidaktepatan sasaran, di mana pada tahun 2025 terjadi 988 pencoretan penerima PKH. Itu karena adanya ketidaktepatan sasaran, ketidaksesuaian data di data terpadu kesejahteraan sosial dengan kondisi real di lapangan. Nah, tentu hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah kelurahan dalam menetapkan sasaran penerima bantuan sosial. Selain itu, belum ada penelitian secara khusus mengkaji pengelolaan terintegrasi ketiga program bansos oleh pemerintah kelurahan dalam konteks wilayah agraris kering seperti Kelurahan Pucung. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan lebih lanjut untuk melihat gambaran efektivitas program bantuan sosial dalam menurunkan kemiskinan di Kelurahan Pucung sendiri dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan Pucung. Baik, di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana dampak program bansos yang dikelola pemerintah kelurahan terhadap reduksi kemiskinan di Kelurahan Pucung, Kapanewon Giri Subo, Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang kedua, apa kendala yang dihadapi dan dalam mekanisme penetapan sasaran dan pelaksanaan program bansos yang dikelola pemerintah kelurahan di Kelurahan Pucung. Kemudian yang terakhir, ada apa yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan dampak program bansos terhadap reduksi kemiskinan di Kelurahan Pucung. Adapun tujuan penelitian ini, yang pertama tentunya untuk mengetahui dampak program bansos yang dikelola pemerintah kelurahan terhadap reduksi kemiskinan di Kelurahan Pucung, kemudian untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam mekanisme penetapan sasaran dan pelaksanaan program bansos yang dikelola pemerintah kelurahan, dan yang terakhir untuk mengetahui solusi yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan untuk mengatasi kendala yang dihadapi guna meningkatkan dampak program bansos terhadap reduksi kemiskinan. Selanjutnya, kegunaan penelitian. Yang pertama, bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, ini menjadi masukan bagi ATR BPN untuk memperkuat kolaborasi dengan pemerintah desa dalam mendukung pemutahiran data pertanahan yang relevan dengan program kemiskinan. Kemudian yang kedua, tentunya untuk Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dalam memperkaya pengetahuan baru, terutama di bidang sosiologi pedesaan yang memberikan gambaran nyata tentang dampak program bansos terhadap reduksi kemiskinan di tingkat desa. Kemudian bagi pemerintah Kelurahan Pucung sendiri membantu memberikan gambaran yang jelas tentang apakah program bansos sudah berjalan tepat sasaran dan benar-benar membantu mengurangi kemiskinan. Dan yang terakhir, untuk peneliti menambah wawasan akademik dan meningkatkan kemampuan dalam meneliti, menganalisis masalah dan menulis secara ilmiah, khususnya terkait dampak program bansos pemerintah Kelurahan Pucung terhadap reduksi kemiskinan. Adapun kajian literatur dari peneliti terdahulu, yang pertama dari Ahmad Murajek dan kawan-kawan tahun 2022 yang menunjukkan bahwa BLT di tingkat desa berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat miskin melalui peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan dasar serta penguatan daya beli dan usaha kecil. Namun juga
ketidaktepatan data penerima. Kemudian yang kedua, dari peneliti Imade Giri Suyasa dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana hingga tahun 2023 penyaluran program sembako belum tepat sasaran karena masih terdapat rumah tangga miskin yang belum menerima bantuan, sementara rumah tangga mampu justru terdaftar sebagai penerima. Padahal ketepatan sasaran ini terbukti mampu menurunkan angka kemiskinan nasional secara signifikan. Kemudian yang ketiga, ada peneliti ahli Mufadal Hifte Pangeran dan kawan-kawan tahun 2025, di mana program Bansos memberikan manfaat berupa perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar, namun pelaksanaannya masih menghadapi masalah pendataan, distribusi, transparansi, dan koordinasi sehingga efektivitasnya belum optimal dan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola. Kemudian ada Ain Fauzia dan kawan-kawan tahun 2025 ini menunjukkan bahwa bantuan sosial pertanian berupa benih dan pupuk menunjukkan penurunan kerentanan ekonomi petani yang didukung koordinasi antar kelompok tani dan peran aktif aparatur desa, sehingga karakteristik sektor dan wilayah berpengaruh penting terhadap keberhasilan program. Kemudian yang terakhir, Rizky Zularfandi dan Sumiati tahun 2022, PKH dinilai paling efektif menurunkan kemiskinan, sementara Rastra atau BPNT paling rendah sehingga keberhasilan Bansos sangat bergantung pada akurasi data penerima. Secara umum, peneliti-peneliti terdahulu ini menunjukkan bahwa program Bansos itu mampu mendukung menurunkan kemiskinan. Nah, tingkat keberhasilannya itu memang dipengaruhi dari ketepatan sasaran dan juga kualitas pengelolaannya. Nah, berdasarkan kajian tersebut, terdapat celah penelitian terkait pengelolaan program bantuan sosial secara terintegrasi oleh pemerintah kelurahan serta dampaknya terhadap reduksi kemiskinan di tingkat lokal, di mana kebaruan dari penelitian saya ini, kalau penelitian terdahulu itu mereka hanya menjelaskan program bantuan sosial satu jenis, tidak lebih dari itu, dan belum ada menjelaskan program bantuan sosial yang terintegrasi, dan juga peneliti terdahulu itu masih rata-rata menjelaskan program bantuan sosial dalam skala wilayah nasional, bukan di tingkat lokal. Selanjutnya ada kerangka teoritis, di mana penelitian ini menggunakan teori dasar dengan teori pembangunan manusia yang dikenal dengan sebagai capability approach atau pendekatan kapabilitas yang dikembangkan oleh Amartya Sen. Dalam teori ini, kesejahteraan manusia harus dipahami dari sejauh mana individu memiliki kemampuan untuk memilih dan menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga, bukan hanya dari ukuran pendapatan atau sumber daya materi semata, dan juga mempertahankan hidup serta meningkatkan kualitas hidupnya. Kemudian kerangka teoritis yang pertama yaitu pada bantuan sosial merupakan bantuan berupa uang, barang atau jasa pada seseorang, keluarga, kelompok, masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Kemudian yang kedua, kemiskinan pedesaan. Kemiskinan adalah kondisi hidup dengan keterbatasan finansial dan materi yang mengakibatkan standar hidup rendah. Selanjutnya, efektivitas program bantuan sosial, di mana dalam memahami efektivitas pemanfaatan bansos dibutuhkan 3 teori, yaitu teori kebutuhan dasar, teori modal manusia, dan teori jaring pengaman sosial. Ini merupakan teori yang sangat relevan dalam menjelaskan bagaimana bantuan sosial berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga miskin dan menjaga ketahanan mereka terhadap risiko sosial dan ekonomi. Selanjutnya, pada ketepatan sasaran program bansos terhadap reduksi kemiskinan adalah proses identifikasi, seleksi, dan penyaluran bantuan sosial kepada rumah tangga miskin atau keluarga rentan miskin yang memenuhi kriteria kemiskinan yang akurat dan valid, sehingga bantuan sosial dapat diberikan dengan efektif kepada mereka yang sangat memerlukan. Kemudian, keterkaitan bansos, kemiskinan, dan pertanahan. Yang pertama, kemiskinan ini bersifat multidimensional, di mana mencakup keterbatasan akses ekonomi dan sosial. Nah, bantuan sosial membantu kebutuhan dasar, tetapi perlu pemberdayaan
Selanjutnya, kita dapat memperhatikan kerangka pemikiran di sini berawal dari masalah kemiskinan pedesaan yang dipengaruhi oleh kerentanan kondisi ekonomi masyarakat, kemudian keterbatasan akses sumber daya dan layanan dasar, dan juga ketergantungan masyarakat terhadap mata pencaharian yang tidak stabil. Nah, dalam konteks tersebut, bantuan sosial ini menjadi salah satu jalan untuk mengatasi hal tersebut. Tahapan dari bantuan sosial ini meliputi pendataan dan validasi, kemudian penetapan sasaran penerima bantuan sosial, dan juga penyaluran dan pengawasan penerima bansos. Tentu dalam tahapan ini adanya potensi kendala yang dihadapi mempengaruhi efektivitas program bansos. Oleh karena itu diperlukan solusi melalui penguatan tata kelola pengelolaan bansos. Kemudian melalui penguatan ini bansos itu dinilai sebagai instrumen untuk mengatasi reduksi kemiskinan di wilayah pedesaan. Baik, selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, format penelitian. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Ini peneliti akan terjun ke lapangan untuk mengetahui fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Pucung, Kapanewon, Girisubo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun operasionalisasi penelitian, subjek penelitian terdiri dari kepala dan staf kantor pertanahan Kabupaten Gunung Kidul, kemudian pemerintah Kelurahan Pucung yang terdiri atas lurah, carik, kepala urusan kesejahteraan masyarakat, dan kepala dukuh, mitra sosial, tokoh masyarakat, masyarakat menerima bantuan sosial, dan masyarakat tidak menerima bantuan sosial. Jumlah dan pemilihan informan, penelitian ini melibatkan sebanyak 13 orang informan, dipilih secara proportif. Ini akan informan ini dipilih sesuai dengan kondisi dan situasi di lapangan. Selanjutnya, jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder, di mana data primer ini tentunya data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap informan penelitian. Kemudian yang kedua, data sekunder ini berupa data, dokumen resmi, arsip, serta sumber tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, di mana data sekunder ini juga data yang bersifat publik. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana pengumpulan data dari informan dilakukan melalui teknik wawancara, kemudian observasi, dan dokumentasi yang meliputi dokumen arsip pemerintah kelurahan, informasi pada media sosial resmi kelurahan, dan data BPS Kabupaten Gunung Kidul. Teknik analisis data yang dilakukan melalui tematik analisis yang meliputi beberapa tahapan, yaitu penelaahan awal terhadap seluruh data. Ini dilakukan dengan mengumpulkan data secara sistematis dari informan penelitian yang didukung oleh data sekunder, serta juga mengecek keterkaitan antara data dengan pertanyaan penelitian. Kemudian yang kedua yaitu reduksi dan abstraksi data. Ini dilakukan dengan menyaring informasi data yang tadi dikumpulkan. Kemudian yang ketiga, penyusunan satuan informasi terkecil, di mana data yang sudah disaring tadi, yang sudah diabstraksi, disusun menjadi satuan-satuan informasi kecil yang bermakna dan dapat berdiri sendiri. Kemudian pengelompokan satuan informasi terkecil dilakukan dengan pengelompokan atau mengklasifikasikan satuan-satuan informasi tadi ke dalam kategori berdasarkan substansi yang sesuai. Kemudian yang terakhir, penyusunan pernyataan proposisional, di mana ketika sudah diklasifikasikan, sudah dikelompokkan, ini dirumuskan, pernyataan ini dirumuskan secara logis untuk menjawab pertanyaan di lapangan dan menjelaskan masalah yang ada di lapangan. Sekian presentasi seminar proposal dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengucapan dan juga kekurangan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, memasuki sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Untuk rekan-rekan yang ingin bertanya, dipersilakan. Silakan. Izin bertanya kepada calon peneliti, mengapa calon peneliti memilih saluran khusus sebagai basis penelitian? Silakan. Perkenalkan, saya Adelia Reza. Izin bertanya, saat pemaparan materi, calon peneliti menyebutkan bahwa teori capability approach sebagai teori dasar. Mengapa teori tersebut menjadi dasar dalam konteks program bansos pada penelitian Anda? Silakan. Saya dengan Khadijah ingin bertanya bagaimana Anda mengukur reduksi kemiskinan dengan metode kualitatif. Selanjutnya untuk saudara Nisa Febrianti dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Baik, untuk pertanyaan pertama, mengapa saya mengambil Kelurahan Pucung sebagai lokasi penelitian saya? Karena karakteristik wilayah pedesaan di Kelurahan Pucung ini memiliki kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif beragam. Namun masih terdapat rumah tangga miskin dan rentan terhadap resiko sosial. Selain itu, pemerintahan Kelurahan Pucung ini berperan aktif dalam mengelola program bantuan sosial dan juga penyalurannya di masyarakat. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data yang komprehensif mengenai proses pengelolaan bantuan sosial serta dampaknya terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan ekonomi rumah tangga penerima. Untuk pertanyaan kedua, tadi mengapa teori capability approach menjadi dasar dalam penelitian saya? Karena kemiskinan itu kan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan kemampuan individu dalam menjalani kehidupan yang bernilai, namun dalam konteks program bansos sendiri, dalam penelitian ini tidak hanya dinilai sebagai bantuan materi, namun juga sebagai instrumen yang dapat memperluas kemampuan rumah tangga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, untuk menjaga ketahanan ekonomi serta mengakses pendidikan dan juga kesehatan. Oleh karena itu, teori capability approach ini membantu menjelaskan bahwa reduksi kemiskinan itu bukan hanya soal peningkatan pendapatan, namun juga peningkatan kapasitas dan peluang hidup penerima bansos. Yang ketiga, bagaimana Anda mengukur reduksi kemiskinan dengan metode kualitatif? Nah, jadi reduksi kemiskinan yang saya ukur melalui metode kualitatif ini itu saya ukurnya melalui perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Nah, dengan menggunakan beberapa indikator seperti pemenuhan kebutuhan dasar, kemudian juga peningkatan daya belinya, dan ketahanan ekonomi rumah tangga serta persepsi terhadap perubahan kondisi hidup. Nah, di sini saya itu ingin melihat apakah kebutuhan dasar mereka itu lebih terpenuhi setelah adanya program bantuan sosial. Kemudian yang kedua, apakah mereka itu lebih mampu menghadapi kondisi yang sulit, misalnya saat musim kemarau setelah adanya program bansos ini. Kemudian yang ketiga, itu kayak apakah kondisi mereka itu lebih stabil setelah adanya program bansos itu sendiri. Memasuki sesi yang keempat, yaitu penyampaian tanggapan dan masukan dari